Halo sobat, jumpa lagi melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Stapu Inten untuk sobat semua. Pada kesempatan ini kita mengambil episode pertemuan golongan hitam. Selamat menikmati. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan bahwa ketika Maesa Jenar sedang menyusup di sarang uling dari Rawa Bening, bertemu dengan Mantingan dan Gajah Alit yang sedang bertempur. Kemudian Maesa Jenar melerainya dan mengajak mereka bergabung untuk mengamati perkembangan rencana pertemuan golongan hitam. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita simak bersama. Gajah Alit menarik napas. Ia akan menjawab, tetapi agak ragu-ragu sambil memandang ke dalam Mantingan. Sampai Maesa Jenar mendesaknya, "Katakanlah, Kakang Mantingan adalah orang yang tahu membawa masalah." "Kakang," Gajah Alit memulai, "kedatanganku adalah atas perintah Sultan. Sebab terdengar keterangan dari pejabat-pejabat rahasia bahwa di sekitar rawa ini akan terjadi suatu pertemuan dari tokoh-tokoh golongan hitam. Karena itu aku mendapat perintah untuk mengadakan penyelidikan atas kebenaran berita itu. Maka dikirimnyalah aku kemari." Mendengar keterangan Gajah Alit, Maesa Jenar mengangguk-anggukkan kepalanya. "Jadi kalangan istana sudah mendengar akan adanya pertemuan tengah bulan ini?" "Ya," jawab Gajah Alit, "bahkan aku tidak seorang diri." "Kau tidak seorang diri?" ulang Maesa Jenar. "Aku dikirim bersama dengan Kakang Paningron." Gajah Alit meneruskan. Mendengar kata-kata Gajah Alit itu, hati Maesa Jenar jadi berdebar-debar juga. Paningron adalah salah seorang perwira dari jabatan rahasia. Ilmunya tidak kalah dengan ilmu yang dimiliki oleh Gajah Alit. "Di manakah Adi Paningron sekarang?" tanya Maesa Jenar. "Sejak senja kami berpisah," jawab Gajah Alit. "Kami berusaha untuk menemukan tempat pertemuan golongan hitam itu. Tengah malam kami akan bertemu. Kalau malam ini tempat itu belum kami temukan, besok kami masih harus bekerja keras." Saat kemudian Maesa Jenar jadi ragu. Kalau dari pejabat rahasia telah dapat mengetahui keberadaannya, maka ada kemungkinan dirinya dipanggil menghadap. Kepada Gajah Alit ia masih mungkin untuk memintanya tidak berkata apa-apa tentang dirinya. Tetapi bagaimana dengan Paningron? Agaknya Gajah Alit dapat menangkap perasaan Maesa Jenar. Karena itu ia berkata, "Kakang Maesa Jenar tidak perlu khawatir tentang Kakang Paningron. Ia adalah seorang pejabat yang baik, tetapi juga bukan jenis orang yang suka mencari-cari kesalahan orang lain." Mendengar keterangan Gajah Alit, Maesa Jenar tertawa pendek. "Kau pandai menebak perasaan orang, Adi. Mudah-mudahan demikianlah hendaknya. Percayakan itu padaku," tegas Gajah Alit. "Baiklah,"
kata Maiso Jenar. Kalau demikian aku bersamamu menunggu kedatangannya juga adalah suatu keuntungan, bahwa engkau tidak berjalan bersama-sama dengan Adipaningron. Sebab dengan demikian mungkin kalian telah menangkap Kakang Mantingan yang pergi seorang diri. Mendengar percakapan itu, Mantingan tertawa pula, serta di antara tertawanya terdengar ia berkata, "Aku pun tidak pergi seorang diri, Adi." Maiso Jenar dan Gajah Alit agak terkejut mendengar itu. "Dengan siapa Kakang pergi?" tanya Maiso Jenar. "Aku pergi bersama Kakang Wirorogo, kakak seperguruanku," jawab Mantingan. Maiso Jenar dan Gajah Alit berbareng mengangguk-angguk. Terlintaslah dalam angan-angan mereka bahwa kakak seperguruan Mantingan setidak-tidaknya adalah setingkat dengan Mantingan. Dan memang sebenarnya lah demikian. Kakak seperguruannya itu pun baru saja menerima ilmu pacar wutah berbareng dengan Mantingan menjelang keberangkatan mereka. Meskipun Wirorogo lebih lama menekuni pelajaran gurunya, tetapi karena sifatnya yang pendiam dan jarang-jarang keluar dari padepokan seperti gurunya, maka Mantingan memiliki pengalaman dan pengetahuan yang lebih luas. Karena itu, keperkasaan Mantingan tidaklah kalah dengan kakak seperguruannya itu. Dalam perjalanannya yang berbahaya itu, Ki Ageng Supit tidak sampai hati melepaskan Mantingan pergi sendiri. Sebab ia pernah mendengar siapa saja yang tergolong dalam lingkaran hitam. Karena itu, ia minta Wirorogo menyertainya. "Di manakah kakak seperguruan Kakang itu?" tanya Maiso Jenar kemudian. "Seperti juga di Gajah Alit, Kakang Wirorogo memisahkan diri sejak kemarin. Malam ini kami berjanji akan bertemu. Meskipun tempat yang kita cari itu masih belum dapat kami temukan. Mudah-mudahan Kakang Paningron tidak bertemu dan bertempur dengan kakak seperguruan Kakang Mantingan," sela Gajah Alit sambil tertawa lucu. "Mudah-mudahan," jawab Maiso Jenar. "Kalau demikian," lanjut Maiso Jenar, "aku tunggu di sini. Kalian cari kawan-kawan kalian itu dan bawalah mereka kemari. Tempat pertemuan itu tak usah kalian cari-cari lagi. Mengapa?" tanya Mantingan dan Gajah Alit hampir berbareng. "Carilah kawan-kawan kalian," desak Maiso Jenar, "dan cegahlah kalau mereka benar-benar bertemu dan bertempur seperti kalian tadi. Aku menunggu kalian di sini." Kemudian terdengar Gajah Alit tertawa liuh. "Untunglah aku bertemu Kakang di sini. Melihat gelagatnya, pasti Kakang Maiso Jenar telah menemukan tempat itu." "Tepat," sambung Mantingan. "Aku juga menduga demikian." Maiso Jenar pun kemudian tertawa. "Mungkin kalian benar. Karena itu kalian harus cepat-cepat menemukan kawan-kawan kalian." "Baiklah," jawab mereka berbareng. Ketika mereka telah tidak nampak lagi, segera Maiso Jenar mencari tempat untuk beristirahat. Direbahkannya dirinya di atas sebuah batu besar sambil memandang bulan dan bintang yang bertebaran di langit. Untuk beberapa lama pikirannya sempat melayang-layang, mundar-mandir dari waktu ke waktu, dari peristiwa yang satu ke peristiwa yang lain. Menjelang tengah malam, Maiso Jenar mendengar langkah orang mendekati tempatnya berbaring. Cepat ia bangkit dan memandang ke arah suara itu. Tetapi kemudian ia menarik napas panjang ketika ia melihat bayangan dua orang mendekatinya, serta keduanya membawa senjata ciri perguruan Ki Ageng Supit, yaitu Trisula. Jelaslah bagi Maiso Jenar
bahwa kedua orang itu pasti Mantingan dan Wirorogo. Maka demikian kedua orang itu sampai di hadapan Maesa Jenar. Demikian Mantingan memperkenalkan kakak seperguruannya kepada Maesa Jenar dengan sebutan Ronggo Tokjoyo. Mendengar nama itu segera Wirorogo membungkuk hormat sambil berkata, "Berbesarlah hatiku dapat berkenalan dengan seseorang yang pernah menggemparkan istana karena berhasil menggagalkan pencurian pusaka di gedung perbendaraan, juga yang telah banyak menyelamatkan rakyat dari gangguan kejahatan." Mendengar pujian itu, Maesa Jenar tersenyum sambil membungkuk hormat pula. "Terima kasih Kakang, tetapi perguruan Kakang adalah perguruan yang terkenal pula. Karena itu seharusnya akulah yang merasa beruntung berkenalan dengan Kakang." Kembali Wirorogo mengangguk. Wajahnya yang ketua-tuaan itu nampak tersenyum-senyum. Meskipun umurnya tidak terpaut banyak dari Mantingan, tetapi nampaknya Wirorogo telah jauh lebih tua. Rambutnya telah mulai ditumbuhi uban, matanya memancar lembut, tetapi dalam. Tubuhnya kekar, meskipun tidak begitu tinggi. Wirorogo memang benar-benar seorang pendiam. Tidak banyak ia berkata-kata, ia lebih senang mendengarkan. Mantingan berbicara daripada ia sendiri yang berbicara. Maka karena sifat-sifatnya itulah Wirorogo nampak jauh lebih tua dari umur yang sebenarnya. Tidak lama kemudian nampaklah Gajah Alit datang bersama-sama dengan Paningron. Bagi Paningron, kehadiran Maesa Jenar sangat mengejutkan. Agaknya Gajah Alit belum memberitahukan lebih dahulu, sehingga suasana kemudian menjadi riuh. Setelah pertemuan itu menjadi lebih tenang, barulah mereka berbicara tentang tokoh-tokoh hitam yang akan mengadakan pertemuan pada purnama penuh yang akan datang serta tempat pertemuan mereka. Dengan teliti Maesa Jenar memberikan gambaran tentang lapangan yang akan dipergunakan, serta memberitahukan bahwa dalam pertemuan itu akan hadir Pasingsingan dan Simorodro, dua orang angkatan tua yang setingkat dengan guru-guru mereka. Karena itu mereka harus sangat berhati-hati. Dalam pertemuan itu mereka memutuskan untuk pada saat itu juga pergi ke tempat yang akan dipergunakan untuk mengadakan pertemuan, serta seterusnya mengatur agar setiap saat tempat itu dapat diawasi bergiliran. Demikianlah maka segera mereka berlima pergi bersama untuk melihat keadaan serta kemungkinan-kemungkinan yang akan mereka lakukan. Sejak saat itu mulailah rombongan Maesa Jenar mengadakan pengawasan dengan teliti berganti-ganti. Mereka telah berhasil menemukan tempat yang sangat baik. Tempat itu agak menjorok ke atas tetapi ditumbuhi pepohonan yang agak lebat. Dari tempat itu mereka akan dapat melihat siapa saja yang terjadi di lapangan rumput yang terbentang di hadapannya. Meskipun pada siang hari, tempat itu akan tetap merupakan tempat yang tersembunyi. Mereka yang sedang bertugas mengadakan pengawasan harus memanjat sebuah pohon yang tak begitu tinggi, namun berdaun rimbun, sedang yang lain dapat dengan aman beristirahat. Tidak lebih dari 20 langkah dari tempat itu, sambil menikmati ketupat sambal, bekal yang dibawa oleh Mantingan atau jadah jenang alot, bekal Gajah Alit. Pada siang hari itu Maesa Jenar dan kawan-kawannya melihat betapa orang-orang Uling Rawa Pening berusaha keras menyelesaikan pekerjaan mereka. Bahkan pada malam harinya pun pekerja-pekerja itu tetap melakukan tugas mereka.
sampai barak-barak itu siap dipergunakan. Maka pada hari berikutnya, menjelang purnama penuh, nampaklah di tempat itu kesibukan yang padat. Uling putih dan uling kuning sendiri datang menjelang hari sepenggalah. Ketika matahari telah mencapai puncaknya, maka mulailah penjagaan-penjagaan sekeliling tempat itu semakin ditingkatkan. Sri Gunting sendiri yang memimpinnya. Beberapa orang telah diperintahkan untuk merondai keliling, serta beberapa orang lagi ditempatkan di tempat-tempat yang dianggap perlu. Dalam pada itu, Maesa Jenar dan kawan-kawannya tidak berani lagi berbuat seenaknya, sebab setiap saat ada kemungkinan para peronda melintasi tempat mereka bersembunyi. Karena itu, daripada mereka harus selalu memperhatikan keadaan di sekeliling mereka, maka mereka lebih menganggap aman apabila mereka semuanya memanjat pohon. Dengan demikian mereka tidak perlu lagi bersusah payah menegangkan urat saraf mereka. Berdasarkan pikiran itu, maka segera mereka berlima memilih tempat mereka masing-masing. Tidak terlalu dekat satu sama lain, tetapi juga tidak terlalu jauh. Beberapa saat perasaan mereka dihinggapi oleh ketegangan yang semakin lama semakin memuncak, karena mereka harus menunggu suatu peristiwa yang cukup penting. Sedang di bawah mereka beberapa peronda sudah lebih dari 2 kali lewat hilir mudik. Namun untunglah bahwa tak seorang pun dari mereka merasa perlu untuk menyelidiki dahan-dahan kayu di atas mereka. Ketika matahari telah condong ke barat, mulailah rombongan yang pertama datang tempat itu. Rombongan yang datang paling awal adalah rombongan dari Gunung Tidar. Beberapa waktu yang lampau, Maesa Jenar pernah menyaksikan orang-orang yang dari golongan hitam ini berkumpul, tetapi agaknya kali ini pertemuan mereka lebih bersifat resmi. Suami istri Simorudro itu datang bersama pengiringnya di bawah pimpinan seorang yang bertubuh pendek dengan otot yang menjorok, membuat garis-garis di wajah kulitnya yang hitam. Dengan demikian nampak betapa kokohnya ia, bahkan mirip seekor orang hutan. Uling putih dan uling kuning sendiri datang menyambut rombongan itu, serta langsung dibawa ke salah satu barak yang terbesar, yang agaknya merupakan ruang pertemuan. Setelah mereka berbicara beberapa saat, rombongan itu kemudian dipersilahkan memasuki salah satu barak yang lain, yang rupa-rupanya menjadikan tempat penginapan. Demikianlah datang berturut-turut rombongan dari hutan Tambak Boyo, Rowo Ijo bersama-sama dengan Wadas Gunung, Carang Lampit, Cemoro Aking, Bagolan, dan beberapa orang lain, disusul oleh kedatangan Ki Ageng Lembusuro beserta para pengiringnya. Meskipun Maesa Jenar telah menduga sebelumnya bahwa Lembusuro pasti akan hadir juga dalam pertemuan itu, namun hatinya berdebar-debar pula menyaksikan kedatangannya. Tetapi suatu hal yang Maesa Jenar masih menunggu-nunggu, yaitu kehadiran Joko Soko. Sampai matahari rendah sekali, ular raut dari Nusa Kambangan itu belum menampakkan diri. Sedang Pasingsingan dan Simorudro, menurut perhitungan Maesa Jenar, pasti akan muncul ketika pertemuan itu sudah akan dimulai. Sesaat kemudian matahari tenggelam dengan damainya, disusul oleh cahaya purnama penuh yang memancar dari sebuah bola yang melayang-layang di langit. Pada saat yang demikian, agaknya pertemuan antara golongan hitam itu sudah akan dimulai.
beberapa orang telah keluar dari barak-barak mereka dan berkumpul di pinggir lapangan rumput itu. Uling putih dan uling kuning untuk penghabisan kali memeriksa tempat pertemuan itu. Setelah ia merasa bahwa segala sesuatunya tidak ada kekurangan, maka segera terdengar sebuah kentongan dipukul perlahan-lahan. Sesaat kemudian muncullah tokoh-tokoh hitam dari barak mereka masing-masing menuju ke lapangan. Juga Ki Ageng Lembusuro yang akan mengikuti pertemuan itu. Tetapi di antara mereka masih belum nampak Joko Soko, Pasingsingan, dan Simo Rudro.